Cara melakukan pertolongan pertama dengan CPR. Beberapa hari lalu terjadi tragedi saat pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Ratusan orang tewas dan masih dalam status pencarian. Penyebab kejadian ini masih ditelusuri, tapi banyak yang menduga karena mereka berdesakan di ruang yang terbatas. Ada video yang menunjukkan seorang tenaga medis meminta bantuan kepada orang awam untuk melakukan cardiopulmonary resuscitation atau CPR kepada korban yang ketika itu dalam keadaan pingsan. Masih banyak yang belum mengetahui tentang apa itu CPR. Padahal ini adalah pertolongan pertama yang bisa membuat banyak nyawa selamat. Jika kamu adalah salah satu orang yang masih belum mengetahui apa itu CPR, pertama adalah pengertian dari CPR itu sendiri. CPR atau yang disebut juga dengan cardiopulmonary resuscitation atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan resusitasi jantung paru atau RJP. Ini adalah pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika orang lain tidak responsif atau tidak bernafas. Kamu bisa melakukan hal ini saat menunggu tenaga medis atau ambulans datang. Hal ini bisa dikatakan sebagai langkah pertama, karena bisa membantu mengembalikan kemampuan sirkulasi pernapasan dan kerja jantung dari orang tersebut. Walaupun kemungkinan pertolongannya tidak bisa dikatakan 100%, tapi hal ini bisa sangat membantu dalam keadaan darurat. Contohnya, seperti dalam kerusuhan atau kepanikan massal. Cara melakukan pertolongan CPR. Sejujurnya, CPR ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah terlatih. Tapi, kamu juga bisa melakukan pertolongan ini jika sudah mengetahui caranya. Nah, kami akan berikan penjelasan mengenai tekniknya. CPR ini dibagi menjadi 3 tahapan, yakni CAB, yaitu compression, airways, dan breathing. Tapi, kamu harus ketahui juga persiapan sebelum melakukan CAB, yakni Danger and Response. Yang pertama,
danger. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah bahaya. Jadi, kamu harus selamatkan korban dari situasi yang berbahaya terlebih dahulu. Nah, pastikan lokasi kamu saat itu aman untuk korban dan juga dirimu sendiri sebagai penolong. Misalnya, kamu bisa membawa korban dari tempat kerusuhan atau yang terlalu ramai. Sahabat Sechan juga bisa membawanya ke pinggir jalan kalau lokasi awal adalah jalan raya. Kedua, response. Setelah situasi aman, kamu bisa memeriksa tingkat kesadaran orang tersebut. Hal ini bisa kamu lakukan dengan memanggil lantang namanya atau sambil menggoyangkan tubuhnya. Jika orang tersebut memberikan respon yang bagus, kamu bisa jaga kesadarannya sampai petugas medis datang. Atau segera telepon ambulans di nomor 112. Selama itu, kamu juga tetap harus pantau denyut nadi, detak jantung, dan pernafasannya. Kalau orang tersebut tidak memberikan respon atau menunjukkan kesadaran yang kurang, kamu bisa segera lakukan CPR. Harus diperhatikan juga bahwa hal ini hanya dilakukan ketika orang tersebut sudah tidak bernafas. Yang ketiga, compression. Hal ini bisa kamu lakukan jika denyut jantung pada orang tersebut tidak terdeteksi. Kamu harus lakukan hal ini dengan segera. Karena ketika jantung sudah mulai berhenti, beberapa menit setelahnya bisa mempengaruhi kerusakan otak dan organ tubuh lainnya. Ini adalah langkah dalam compression. Pertama, baringkan tubuh orang tersebut di atas bidang yang datar. Kedua, pastikan posisi kamu berada di samping bahu serta leher orang tersebut. Yang ketiga, taruh salah satu telapak tangan di atas dada orang tadi. Kemudian, taruh telapak tangan satunya di atas telapak tangan tersebut. Pastikan posisi sikut tetap lurus. Lalu, tekan dada sebanyak 100 hingga 200 kali setiap 1 menitnya dengan kedalaman 5-6 cm dengan menekan 1 hingga 2 tekanan pada setiap detiknya. Ini bertujuan untuk membuka jalur nafas. Kamu bisa lakukan dengan mendongakkan kepala orang tersebut. Kemudian, kamu bisa menaruh tanganmu di dahinya. Lalu, angkat dahunya sehingga saluran pernapasannya bisa terbuka. Itulah deretan langkah CPR yang bisa kamu lakukan jika ada situasi darurat. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan situasi tersebut bisa muncul.